Perubahan pasti terjadi karena perubahan adalah keniscayaan. Seperti yang kita ketahui, analisis bisnis merupakan sebuah disiplin ilmu yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perubahan bisnis selaras dengan kebutuhan dari organisasi. Kita tahu bahwa perubahan, terutama di sektor bisnis, adalah sesuatu yang pasti dan akan terjadi. Analisis bisnis berperan penting dalam membantu sebuah organisasi dalam mencapai kesuksesan bisnis dengan menerapkan berbagai layanan untuk peningkatan bisnis. Kita tahu bahwa analis bisnis merupakan seseorang yang melakukan kegiatan menganalisis sebuah bisnis. Kita tahu bahwa menganalisis bisnis berarti juga menginvestigasi atau menyelidiki sebuah situasi dari bisnis. Investigasi situasi bisnis merupakan sebuah proses menyelidiki area bisnis untuk mengidentifikasi masalah, peluang, dan kebutuhan bisnis. Mengapa investigasi atau penyelidikan situasi bisnis perlu? Yang pertama adalah analis bisnis perlu mengidentifikasi untuk mengungkapkan akar penyebab sebuah masalah yang terdapat pada organisasi bisnis. Yang kedua, yaitu menemukan peluang. Ya, jadi investigasi dapat mengungkapkan peluang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai bisnis. Lalu yang ketiga, investigasi situasi bisnis memastikan keselarasan yang terjadi dari solusi-solusi yang ada untuk organisasi bisnis agar selaras dengan tujuan dan strategi organisasi. Lalu, bagaimana seorang analis bisnis dalam menginvestigasi situasi bisnis? Berikut terdapat 2 teknik investigasi situasi bisnis yang dilakukan oleh analis bisnis. Yang pertama adalah pendekatan kualitatif dan yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Di teknik yang pertama, yaitu dengan pendekatan kualitatif, terdapat teknik observasi, yaitu mengamati proses dan perilaku kerja yang terdapat pada organisasi bisnis untuk nantinya mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Teknik yang kedua yaitu ada wawancara, yaitu merupakan teknik seperti diskusi yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan para pemangku kepentingan yang ada di lingkungan bisnis. Yang ketiga adalah teknik focus group discussion. Yang ini merupakan sebuah teknik diskusi terarah dengan sebuah kelompok kecil yang terdapat beberapa individu di dalamnya untuk nantinya mendapatkan pengetahuan yang didapatkan oleh analis bisnis tentang sebuah persepsi, sikap, ataupun pengalaman dari individu-individu dalam kelompok kecil tersebut. Dan yang keempat adalah teknik lokakarya atau workshop. Teknik ini
bertujuan untuk mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas masalah, untuk berbagi ide, dan untuk menghasilkan solusi nantinya. Yang mana Okakarya ini biasanya meliputi brainstorming, brainwriting, dan latihan POSIT. Pendekatan selanjutnya, yaitu pendekatan kedua, yaitu pendekatan kuantitatif. Terdapat tiga teknik dalam pendekatan ini. Yang pertama yaitu dengan metode atau teknik survei, yaitu mengumpulkan data dari sejumlah besar responden yang terdapat dalam lingkungan bisnis dengan biasanya menggunakan kuesioner. Yang kedua adalah pengambilan sampel aktivitas, yang dimana ini tujuan untuk mengukur waktu yang dihabiskan untuk berbagai tugas dalam lingkungan bisnis, ya, untuk mengidentifikasi beberapa area yang mungkin tidak efisien. Dan yang ketiga adalah analisis dokumen. Ya, ini tujuannya adalah meninjau dokumen yang ada, ya, untuk mengumpulkan informasi, semua informasi tentang proses, sistem, dan data yang ada. Lalu bagaimana seorang analis bisnis dalam merekam informasi yang ada, lalu juga bagaimana mereka menganalisis informasi yang didapatkan dari sebuah bisnis? Yang pertama, dengan diagram rich picture, yaitu sebuah diagram yang merepresentasikan sebuah visualisasi dari situasi bisnis, ya, termasuk di dalamnya ada pemangku kepentingan, ada juga masalah-masalah atau problem, dan ada hubungan-hubungan di antara semuanya. Dan yang kedua ada mind maps, yaitu diagram yang menunjukkan hubungan antara ide atau berbagai ide dengan topik-topik yang ada di bisnis. Dan yang ketiga, metode diagram fishbone yang paling sering digunakan, yaitu sebuah alat analisis sebuah masalah yang dapat mengidentifikasi penyebab, ya, atau akar penyebab potensial dari sebuah masalah. Nah, dari tadi kita membahas soal bagaimana seorang analis bisnis dalam menggali informasi dari berbagai pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sebuah bisnis. Nah, maka dari itu, analis bisnis perlu menganalisis informasi-informasi yang didapatkan dari berbagai pemangku kepentingan. Nah, bagaimana cara untuk analis bisnis dalam menganalisis pemangku kepentingan atau menganalisis stakeholder akan dibahas pada video selanjutnya. Nah, yang terakhir, untuk menentukan ruang lingkup. Jadi sebagai seorang analis bisnis harus mampu menentukan ruang lingkup kegiatannya atau kerjanya, yaitu dengan yang pertama menentukan batasannya. Jadi harus mengidentifikasi batasan apapun yang berlaku dalam mengidentifikasi sebuah organisasi bisnis. Yaitu yang pertama, harus mampu membatasi waktu yang diidentifikasinya, berapa bulan, berapa tahun, atau berapa periode. Lalu anggaran mana yang diidentifikasi, berapa banyak anggaran yang diidentifikasi, dari mana saja anggaran yang diidentifikasi. Lalu yang terakhir adalah sumber daya. Sumber daya apa saja yang diidentifikasi oleh analis bisnis. Yang kedua yaitu analis bisnis harus mampu menentukan output yang diharapkan, ya, dari investigasi ini. Jadi seperti kegiatan manajemen pada umumnya, ya, analis bisnis juga harus menentukan tujuan atau output yang nantinya menjadi target dari analis bisnis tersebut.
Itulah tadi bagaimana peran dari analis bisnis, bagaimana ruang lingkup kerjanya, apa saja yang dilakukan atau apa saja kegiatannya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.